Selamat datang Mystikus Channel. Bukan air, lawan dudu, toya pohan, kan itu berterjang kalau pohan ini apa sih? Tak golek aneh, ten, bau sastra Jawa. Waduh, Gusti, Kang Moho aningal niki kula di kacamata ini ya tetep mboten ketingal. Pohan. Monggo kali unjuk-unjuk kali kedapi niku. MNO pocol po di sini artinya poh. Oh, peresan. Ya. Dipoh nanti. Oke. Bukan juga air yang dari peresan dengan meres apa? Kunir diparut peres metu banyune senes niku warik niku. Waris bukan air pohan. Warik juga lawan dudu toya embun. Warik juga bukan air embun. Lan dudu toya mujizat juga, waris juga bukan air mujizat itu. Sinten sing air mujizatnya air? Nabi Musa, gitu, nanti mengeluarkan 12 mata air. Bukan itu. Dudu ya wah kingsir, bukan juga air yang bisa berubah rasa dan berubah warna. Dudu toya kena rusak dan juga waris itu bukan toya yang bisa rusak. Sejatine toya mangko anenggih aberubia tegese iku nyawa ora butek siang dalu datang samar ing paningal. Jadi waris itu adalah nyawa ya. Jadi air yang tadi disebutkan bukan toya ini toya itu adalah nanti kalau dia sudah berubah. Lanjutan dari itu, bentuk selanjutnya. Tapi hakikatnya air adalah nyawa. Jalanan reh. Nyawa meniku roh. Rah, reh, reh, roh. Waruh meniku roh. Jadi reh itu waris, maka dia nyawa. Jadi analisisnya begitu kalau kita. Maka kalau orang kami analisis nganggone kami Londonen, lah ora bakal kepethuk sing ngene iki. Ya ta, tadi universitas gawa mrene, jalanan akan ketemu, gitu. Singkatannya universitas gawa mrene ini. Pulang ini nggak pun tahu mencok ten mriku pakai tandur terus mingguan. Punduki pundi. Assalamualaikum. Sejatine toya yayi patang perkara kehira. Sebetulnya air itu wahai adindaku ada 4 perkara. Manikang rumiyin mangku. Nah, mani yang pertama kali. Perkara mani dibahas di dalam kasanah Jawa dan di dalam kesucian waris. Bukan sperma. Bukan juga semen. Ya. Itu artinya. Wadi kang kaping kalihnya, setelah mani ada wadi. Madi kang kaping 3
setelah mani ada wadi, wadi ada madi, gitu. Wadi itu malu, rahasia dan malu. Makanya ini disebut kemaluan karena dia di balik mani itu ada madi. Maka ini kemaluan kita itu disebut kemaluan, berbahasa Jawanya pawirangan, ya. Atau pawaden, tempat sesuatu yang harus dirahasiakan. Itu orang kan lo diler-ler, ya toh gua. Ya boleh. Demikian yang putri juga itu namanya pawirangan atau pawaden. Dia karena di balik mani, perempuan juga ada maninya, ya. Ini berlaku umum, ini berlaku secara umum ini. Di balik mani ada wadi, wadi ada madi. Kaping 3 madi, maningkem sekawan itu. Di balik madi ada manikem. Puniko angsale. Toyo, ini yang dimaksud dengan toyo yang tadi, yang asal usulnya tadi. Jadi madi, mani, wadi, madi, manikem. Itu ada 4. Sebetulnya masih ada lagi ini. Kesana lagi masih ada. Ya, yaitu wiji, rasa. Semuanya bersumber dari rasa. Maka di sini inilah disebut ma'rifatullah, mengenal Gusti Allah dari perangkat genetik. Ben kata ilmiah itu perangkat genetik genital. Ya toh. Itu maka dari mani. Jadi ketika tidur suami istri, makanya tadi melompat dari di awal tadi kan melompat dari al-insanu kalimat sifat benda matinya hanya mineral mengandung unsur iki unsur melompat di jagat kayun rahmatullah. Nah melompatnya ini melalui ini loh. Manine sadurunge mani ana wadine, sadurunge wadi ana madine, sadurunge wadi ana manikeme, sadurunge manikem ana wiji, sadurunge wiji ana ingsun Gusti Allah. Gitu. Jadi itu semua maka orang Jawa membahas seluruh genital ini dalam satu kasanah yang disebut dengan Baitul Muqaddas. Ana sunane Sunan Kudus. Ora kaya wong Arab gitu. Turun wong kaya ngono. Di sini mek sek. Inilah orang Jawa menempatkan persoalan ini pada tempatnya, enggak zolim. Jadi, nah apa itu wiji? Wiji adalah roh asal muasal setiap orang, setiap pribadi. Ya. Kalau Janaka namanya wiji mulya. Gitu. Jadi wiji mulya itu ada, lakon wiji mulya itu asal usulnya Janaka ketika masih di alam Muqaddas ini. Ya. Ada lagi nanti wiji Broto, masalah luar Kudoro. Pinten Tangsen itu adalah Nekula Sedewa. Kalau Puntadewa saya lupa itu wiji apa. Itu semua ada. Kita juga ada wijinya. Jeng Nabi aja ada wijinya. Ketika Jeng Nabi masih menjadi cahaya, wiji di dalam zakarnya Sayyidina Abdullah itu sudah di-share sama orang Yahudi itu. Kotala namanya. Abdullah. Aku masih tak ngerti terus ini. Wah. Abdullah. Langsung udah ngarepe Abdullah. Aku ora kena ngono kuwi. Jeneng kowe Abdullah. Tegese hambane Gusti Allah. Sok wong Jawa bakal ngafir-ngafirke aku. Sok wong Arab bakal ngafir-ngafirke aku. Jalane aku jalane urung Islam, ya toh? Dasar dukun.
Sayyidina Abdullah dikafirke karo Arab sana. Nah itu wiji. Wijinya cahaya Rasulullah sudah menjadi cahaya yang diisir oleh Kotala. Setiap Abdullah lewat itu katalah Kotala, Abdullah. Gitu. Abdullah. Dan maka ketika kemudian Sayyidina Abdullah menikah dengan bebayuning onggo sak mulya-mulyane pribadi, yaitu Kanjeng Sayyidah Ngaminah, maka wiji Muhammad itu melompat dia dari rasa Gusti Allah, dari dat Gusti Allah menjadi wiji menjadi apa tadi diwalik, wadi menjadi maningkem dadi wadi dadi mati dadi wadi dadi mani lumebet dawah ing bumi rahmat. Cahayanya sana. Begitu Sayyidina Abdullah sudah menikah lewat Kotala ya toh, genten Abdullah kan biasanya bar nikah itu lirik ya toh. 2 tahun pertama orang bar nikah mesti lirik. Wah, jebule kowe iki ngasih aku tau Pak. Ora ngerti aku. Kotala menjep. Kasudi aku saiki. Lho, ngapain? Kowe mbiyen sok ngilak-ngili manoku to? Saiki wis ora ono regane Abdullah kono sampah oleh kamu. Loh, kenapa wahai Kotala? Nanti kowe kaya ngono karo aku. Hei Abdullah, ketahuilah, dulu ada manikem di dalam manukmu itu. Sekarang sudah tidak ada. Dia sudah pindah ke perutnya Aminah kang bebayune onggo. Itu yang nanti kemudian lahir menjadi Ahmad atau Muhammad. Sampai-sampai Nabi Isa Yesus saja sudah menyebutkan, sok sira bakal ketemu karo Ahmad. Huwa ismuhu Ahmad. Sawijining priyayi sing jenenge Ahmad. Jadi Kotala itu ngerti, karena sudah tertera dalam kitab-kitab sebelum-sebelumnya. Itu perkara Baitul Muqaddas. 31 sekarang. Hah? Kaya paran sira yai iku pamanggih manira Dewi Sujinah ature inggih leres karsa tuan buntian sare lenggah tuan jangan salipun raja pandita ngandika. Nah itulah tempat angsale tuya, itu adalah asal muasalnya air. Seperti juga adalah asal muasalmu wahai adindaku. Tadi kita sudah membahas rasa lajeng mlebeten wiji mlebeten maningkem mlebeten wadi wadi lajeng mani. Tadi dudu sperma diecret-ecret. Dasar. Itu adalah asal usulmu wahai adindaku. Itulah pamanggih maniro, itulah keterangan dariku. Kemudian dari Sujinah melanjutkan lagi, itu benar wahai kakanda. Pundi, terus dari mana asalnya lenggah? Nah, tadi sudah jumeneng, sudah ngadeg, rukuk, sujud, terus sekarang lenggah. Tuan wejang angsalipun dari mana asalnya? Alah, cerewet sira. Raja Pandita ngandika lajeng Pandita ini Syekh Amongrogo ataupun Kiai Ageng Mustaqim menjelaskan lagi. Alungguh angsale bumi. Lungguh adalah asal usulnya bumi. Lenggah itu lungguh, ya. Dudu bumi kena rusak. Ini bumi yang dimaksud ini bumi yang ini itu bisa ada gempa, ada lindu, ini bukan. Lenggah itu bumi itu juga bukan lemah yang bisa dibikin jadi
bukan lemah ini, lemah untuk bertani itu bukan. Bumi itu juga bukan bumi gempal yang bisa longsor, itu bukan. Juga bukan bumi yang padas geragal, juga bumi yang bisa jadi padas, jadi kerakal, jadi batu-batuan. Juga bukan bumi saking gunung yang jadi gunung-gunung itu. Juga bukan bumi jadi bumi ruk-rukan. Kalau jenengan bawa truk diruke itu namanya bumi, bukan itu. Yang dimaksud adalah kaya parang siro, yai, seperti asal-muasalmu juga, wahai adindaku. Iku pamali. Iya benar ya? Itu pamali, itulah keteranganku. Kang garwa atur sembah, kemudian sang istri menyembah, memberikan hormat. Pansar winung kemi podo, maka semua yang dikatakan podo itu bait-bait ini, kemudian kata-kata tadi betul-betul dipahami. Aleres guru kawula, betul wahai guruku, among tuan lakene ingsun, memang tuan adalah lakiku. Jadi baru disebut tadi kan prio, ya, di atas, baru tuan itu lakiku. Mulane wong lanang, mulane ning kene lakang. Ini dibahasnya dalam Baitul Muqaddas. Ya. Bukan dalam situs internet www.pornografi.com, bukan. Bukan di situ letaknya. Membahas antara Mong Rogo dan Niken Sujina, membahas Serat Centini, bukan di situ. Maka ketika Centini disamakan dengan Kama Sutra, sorry ora kelas. Yakinan dia. Mang tumbas niku teng niku wonten toko batik, Mirota batik niku. Wonten 4 penjelasan tentang Serat Centini nang dia. Kula mboten sah maca, kula dembang niku. Maka atau sembah alas guru kawula among tuan laken ingsun, laken laki. Maka kalau di Kalimantan itu tidur suami istri itu disebutnya laki, balaki, ya, atau saki. Jadi ini persoalan luhur ini. Jadi kalau ada orang jauh apa kuwi? Darmo gandul isinya saru kabeh. Atau ucul utaknya Gatholoco. Gatholoco kalau di Jawa dikosok balen ucul utak, makanya membaca Gatholoco, Darmo gandul harus ditaruh otaknya, jangan pakai analisis kami longgonen. Mbok nganti mati jenengan bakal bule kulite. Kok nganti mati jenengan bakal mbangir kaya unta. Iki tetep Nuswantara. Gung Binatara. Tuan wakil ingsun pangeran dunya akhirat, maka Tuan lah pangeran. Pangeran berasal dari kata ngenger, tempat aku ikuti. Bukan pangeran prince atau princess. Pangeran sih gawene ngeces. Princess. Pangeran tak elem dia nulis. Nipia iki. Oh iki bisa. Pangeran. Nah, ngerti iki nek wong Jawa. Pangeran. Pangeran artinya Nyer. Nah. Jadi nyenyer. Nyenyer niku dewek. Saya nyenyer. Jadi ada misalnya naskah
Damar Wulan ngenger. Damar Wulan ngenger dulu ke Minak Jinggo sebelum Nabi mejahi Minak Jinggo, ngenger dulu derek. Seperti seorang santri derek ke kiainya, itu ngenger namanya. Kon nyapu gelem, kon iki gelem, kon gratis rasa dibayar. Iki dudu cleaning service, iki dudu. Iki bismillah, ini memang bekti ikhlas untuk ngenger kepadanya. Itulah yang disebut pangeran. Bukan tuan tanah, jarane Karl Marx. Pameran prince, atau bukan juga pameran makhluk kekuasaan kayak Il Principe-nya si Machiavelli, gitu. Sebetulnya bacanya salah, itu Machiavelli itu. Maka di sini yang disebut pangeran dunia akhirat. Jenengan inilah tempat aku menyandarkan seluruh hidupku. Untuk derek pecah gesang, derek Gusti itu begitu. Di sini lo baru disebut cara IAIN itu arijalu kawamu nangani sak niki. Kaula estu alaki, maka aku kalau betul-betul alaki ngaturaken pecah gesang. Alaki artinya juga menyerahkan segala-galanya. Iki lho putri marang kakunge. Kalau tadi kakung marang putri adalah tresno lan welas, bukan melas, bukan keras, bukan belas kasihan, iba itu bukan. Bahasa Jawa, bahasa Indonesianya nggak ada itu welas. Welas itu nggak ada. Sejenis belas kasih, sejenis itulah kira-kira. Kuwi rada luput kuwi janjane. Tapi putri marang kakunge adalah tresno lan asih. Maka disebut alaki. Ya, asal ngaturaken pecah gesang, kupasrahkan kepadamu hidup dan matiku. Among tuan guru ningong, karena tuan adalah guruku. Sinambut Dewi Sujinah, marang pandhita rahmat, sirahe nulya pinangku, liniling sarwi winejan. Maka kemudian dirangkullah Dewi Sujinah oleh sang pandita, oleh Syekh Amongrogo. Kepalanya kemudian dipangku di pangkuannya, dielus-elus, liniling, dililing-iling, sarwi winejan dan diwejan. Duh, yai sigarane nyawa kakang kelawan murate yai. Sejatine langit tika iya roh ilapi mangko ratune nyawa sedaya nang aran datolah langgeng pami sesanipun ya tansah dane kelebihan ini dan sandane Rasulullah, ionya dihilang itu. Maka membaca teks, kalau kita nggak mengerti guru lagu, guru wilangan yang nggak mengerti ini, dia tunduk pada sekarang apa, itu nggak bakal mudah. Jenengan maca serat Kamandoko atau serat Roro Mendut Prono Citra, diwaca bahasa Jawa. Kayak anak-anak sastra Jawa itu kudu ngerti. Apalagi sekarang menerjemahkan anunya aja, menerjemahkan begini-begini itu dipedot-pedot.
Terawang kayak orang Belanda itu kalau bikin kan satu paragraf diangkat satu, dua paragraf diangkat dua. Itu berdasarkan lariknya paragraf itu. Dasar loh turun. Jadi keliru, nggak bisa kita sampai kayak di sini. Begitu keliru, iyone dilangi. Kurang suku kata. Kita jadi tahu, gitu. Sekarang orang waton saja, asal saja menerjemahkannya, nggak mau tahu guru lagu guru wilangannya. Belum lagi ini saja sudah terreduksi, sudah ditulis aksara Latin ini reduksi, nggak ada munjalatnya, nggak ada peruntukannya kemana, nggak ada. Kalau semua tembang Jawi ada peruntukannya, ya, ada peruntukannya. Ini dari ratu kepada kaulo kepada ratu, kaulo terhadap kaulo, sesama ratu itu ada semua. Ada tata keramanya, peruntukannya itu ada. Sasmitonya, tapi tidak apa-apalah, mbangane tidak sama sekali tahu toh, nanti jenengan buta huruf terus. Gitu. Hilang. Jadi di sini kelawan murate yai sambil dipangku, sambil kepalanya dipangku oleh, kalau saya silor itu maka kira-kira istri saya ini Mbak Arifah itu duduk di pangkuan saya sambil saya elus-elus gitu. Yai sigarane nyawa kakang, sesungguhnya dengan murat. Nah ini murate yai, sejatine langit iko. Murat itu adalah langit itu. Langit itu adalah roh ilapi. Nantinya akan menjadi roh ilapi. Ratune nyawa sedaya itu bukan retune, itu ratune. Jadi nyawa itu seperti tawon itu. Tawon itu ada ratu. Ya, jadi ratune nyawa itu roh ilapi yang langsung dari langit diturunkan, yang langsung tiupannya Gusti Allah, tiupan tadi sukmo kawekas tadi ditiup, disebut itu, maka dia menjadi itu yang disebut roh ilapi, ratune nyawa. Seperti kalau tawon di dalam sarangnya itu ada ratunya tawon. Kalau hanya itu pengikutnya itu ada 6, jadi ada 7 tawon, jenis tawonnya, ratunya. Kalau ratunya diambil mati sudah. Tawon-tawon yang lain lari semua. Tapi kalau cuma roh yang satu, roh kedua, roh ketiga, roh keempat, roh kelima, roh keenam tidak akan mati. Karena ratunya roh, yaitu roh ilapinya masih. Makanya kalau jenengan nanti di akhir bulan Jumadil Akhir, tanggal-tanggal 17 gitu, jenengan harus padusan niat ingsun sesuci, pitung roko, pitung sukmo, pitung roh itu suci kabeh. Itu salah satunya adalah ratune roh, ratunya tawon itu disebut dengan roh ilapi yang langsung turun dari langit. Makanya kalau orang Jawa menyebut anak itu wahyu tumurun. Wahyu, anak itu adalah wahyu yang mengejawantah langsung dari langit. Kaya ngono kok wahyu isih terus wong Arab do nesu. Ya. Wahyu enggak mungkin berhenti. Yang langsung turun dari langit itu enggak mungkin berhenti. Salah satu contohnya adalah anak. Ya. Maka kalau ketika jenengan nanti para ibu-ibu ini gerbini itu begitu mengandung, maka pasti jenengan terhubung dengan langit. Uripe aneh-aneh, ngimpi iki, ngimpi kuwi, ketemu wong iki, ketemu wong kuwi gitu. Itu adalah wahyu tumurun. Ya. Anak itu wahyu tumurun. Tapi ini kita sedang membahas roh ilapi ketika disebulke di hari ke-100 itu adalah roh ilapi. Mangko retune nyawa sedaya wenang aran datolah. Kalau itu adalah sifat wenang dari datolah, wenangnya dia dari zatullah, dari roh sukmo kawekas, dari roh yang maha roh.
langgeng pamisesanipun, maka sifat roh ilapi itu langgeng. Si kita ini sifat roh kita langgeng, nggak bakalan mati, nggak bakalan habis. Maka jangan sampai kita itu kemudian alah sok mati udah diwatu kok. Bukan, nggak mungkin, karena rohnya pasti langgeng lestari. Itu sifat keabadian dalam diri manusia. Mulanya ana wong ngene Allah paling ya sok aku mampu mati dadi tai ancen iya kowe saiki mampu tai. Gitu ya. Jadi roh tidak mungkin. Maka sifat lestarinya dari roh ini loh nanti yang dipersoalkan di akhirat. Ditimbang amaliyahnya, diberi ganjaran dan diberi balasan atau diberi siksaan. Itu adalah sifat lestari manusia. Manusia hasil evolusi takut, dia nggak mau punya sifat lestari. Manusia konsep orang Truhun Londo itu manusianya lestari, survival for the fittest. Contohnya nek kacuk Londo dikocok metu sperma, wong jutaan itu survival untuk masuk membuahi sel telur. Dasar nggak mengerti kesucian porno. Ya. Nganti lali roh ilapi. Jadi kita sampai pada roh ilapi itu. Jadi sebelum roh ilapi ini, jadi kalau ada orang wah mati suri, bukan mati. Ya mek salah siji roe metu ngono wae. Saya nggak mau bilang mati suri, ora ono apa kuwi mati suri. Mati yo mati tenan. Wah dia pernah mengalami mati suri. Mulanya tadi suri tauladan. Ayo keliru. Enggak. Mati suri itu bukan begitu tuh dia setiap orang mengalami, enggak aneh. Setiap orang ketika jenengan tidur jenengan mengalami itu. Salah satu rohnya di dalam genggaman Gusti Allah kan begitu kata hadisnya. Artinya wenang aran datolah langgeng pamisesanipun dia langgeng ya tan sandane Rasulullah. Itu. Saya tidak paham ini apa sandane ini. Sondo coba dicari di Baru Sastro. Sondo. Saya buka ini tuh saya ingat Romo Kuntoro dulu, Suargi. Udah warahun itu beliau itu. Siapa tadi? Sondo ya. Kalau kata Romo Kuntoro itu kamus gitu. Nanti jebol pinggirannya bawa gitu. Saya terngiang-ngiang terus kata-katanya beliau itu. Wis monggo lah nek masalah gegeran agama monggo jenengan mawon kula mboten. Sondo. Sondo arane mang Prabowo Jawa dianggo ditemai dilakoni pengangguran. Nggak ada ya mas, mungkin harus di kalau cara konsop nggak ada ini bahasa kawinnya nggak ada sonya ini mulai dari pop. Tan sandani Rasulullah. Kita teruskan aja nanti mudah-mudahan di belakang ada penjelasannya. Lah yai murate api rukani cahya ing kono. Coba murad apa ya?
Murad napa? Murid. Oh ya. Murad. Teges. Oh, murade. Murade itu maksud tegese. Ya. Artinya jarwane atau suraose, suroso. Wahai adindaku, apa artinya api? Rukani cahyo ing kono. Jadi cahaya ruhani di sana. Ingkang ngimbihi anane kang sinung rasa wenang aran sirulah. Api adalah ruhani, cahaya ruhani di sana. Ingkang mimbi anane, mimbih. Aku nek ngene iki digeguyu biasane karo anakku lho. Wah. Bapak kaya wong buta. Aduh. Kemongkon jeneng nggih gitu, menungso iki ya buta njaluk diparingi pituduh. Mimbe. Mimbu. Oh, enggak ada ya mimbe. Mimbu. Mimbo. Jadi di sini mimbo, dari mimbo. Ingkang mimbi anane yang menyerupai adanya. Anane kang sinung rasa, yaitu yang menyerupai adanya adalah adanya kang sinung rasa, yang melindungi rasa. Ya, yang menaungi rasa. Wenang aran sirolah, maka dia disebut juga sirolah, kahanan yang asung wimbu, yaitu adanya memberi tambahan tersandani rasulullah. Wah, ini saya tidak paham ini tersandani itu, kita lompati aja dan jenenge wong buta. Sejatinya toyayai ya sira rabining wang. Sesungguhnya air itu wahai adindaku, yaitu adalah engkau, yaitu istriku, rabining wang. Wong ayu nggon ingsun ngenger. Wahai wong ayu, tempat aku ngenger. Jadi sang suami juga ngenger kepada anunya, istrinya. Rasa kang luwih utama, rasalah yang lebih utama. Ingkang padang kaeloan, yang terang dan indah, kapurba nugroho agung, yang sejak asal muasal menerima, sejak zaman dahulu selalu menerima anugerah agung, panwenang aran sirolai, yaitu diberi nama sirullah. Rasa itu adalah sirullah, ya, yang sudah asal muasal, sudah azali sejak zaman dulu, sejak zaman sebelum jadi manusia itu sudah ada rasa itu. Itu. Terus sejati ini toyo ya, iya roh jasmani kau ini juga, ini ya toyo. Lah yai murad di api, kalau yang di atas api, kemudian yang 36 itu toyo air, kemudian dijelaskan lagi sejati ini toyo yai iya roh jasmani kau juga adalah, kalau tadi cahyo ya. Kalau murad di api itu ruhani cahaya ruhani. Kalau toya itu adalah siro rabining wang, engkau adalah istriku. Sejatine toya ya roh jasmani iko kawimbuan iku mangko. Ya, sejatine air adalah roh jasmani kita ini.
kawimbuan iku mangko, yaitu ketambahan itu tadi kalbu mukmin baitullah. Sesungguhnya kalbunya mukmin itu adalah rumahnya Allah. Kalbune mukmin itu baitullah. Rumah Allah itu kalbune wong mukmin kang tan pegat sahadat, yang tak pernah putus sahadatnya. Kawasiso marang Yahu, yang dia diberi wewenang, diberi menjadi wasiso, menjadi apa ya wasiso. Sementara gini aja kira-kira, yang mengejawantah menjadi Yahu, wenang aran wujudullah, yang wenang menjadi nama wujudullah. Jadi Yahu itu Yahu, wahai hu dia. Ya. Makanya ini karena sudah ditulis jadi dari apa? Jadi aksara gedrik, jadi ini nulisnya Yahu. Karena kalau di dalam aksara Jawa Yahu itu tulisannya ini. Gitu ya. Hu gitu. Seperti arane, aran nih. Jadi arane bukan arane. Jadi double. N-nya double ditulis gedrik. Maka Yahu juga ditulisnya, tapi kalau begini ya tulis gedriknya ya Yahu dong harusnya. Tapi kalau di pontonya begini jadinya Yahu gitu. Jadi mengetahui ininya tuh jadi penting, mengetahui itunya apa aksaranya itu gimana itu jadi sangat penting. Dan sekarang kita dibikin buta huruf semua, jadi nggak ngerti aksara Jawa. Ngerti ini apalan ono cara padha tau sawala padha Jawa padha gitu nyata. Tapi bagaimana dengan aksara itu menjelaskan kosmos, menjelaskan jagat seluruhnya ini tidak pernah sampai ke sana. Mulane surat ini ana caraka, ana utusan Data Sawala. Saling berkelahi padha jaya sama-sama menang, moga padha sama-sama mati. Ya tahu makanya enggak usah diajari. Akhirnya sama-sama mati kok. Itu KPSD loh diganti, ya. Ya kuwi gawane londo ngono terus semenjak 1832 itu. Semenjak selesai perang Diponegoro, Londo membuat banyak sekali serat ya, yang sumbernya adalah dukun dan bangsa jin. Itu dibuat oleh Londo, banyak sekali legenda-legenda dibuat. Asal usul Rawa Pening, asal usul apalagi desa, asal usul Ambarawa. Itu adalah produk 1832 itu. Kalau mau ya mundur lagi ke belakang. Jangan cuma 1832, 1532 atau 1332 atau 932 atau 832 atau 632 ketika sedone Kanjeng Nabi Muhammad. Harus sampai ke sana. Ayo Jawa ulo. Nganti lali tekan ngendi mau. 38 murate kanang salapi, artinya orang yang mendapatkan api uripe sadrak punika. Hirupnya pasrah itu ingkang angsal angin mangko, yang dapat angin nanti uripe napas kewala, hanya hidup dengan napas. Ingkang angsal toya iku ingkang uripe panduru panlanggeng paningalira. Maka jadi orang di sini angsal api itu adalah angsal angin sadrah punika, kemudian angsal angin, asalnya angin nantinya menjadi uripnya napas. Ingsan angsal toya uriping pandulu, maka orang yang asal usul dari itu memperoleh pandulu, panlanggeng paningalira, maka akan menjadi langgeng paningalnya, penglihatannya. Uripe kang angsal api,
Urip yang ini Mas, ini sebetulnya berarti ini ada yang ini putus-putus ini. Ini nggak mungkin kalau serat jali ini disusunnya begini, nggak mungkin. Ini berarti ada pengantaran per 38 ke 39 itu ada antaranya ini. Ini disusun mungkin karena terbatasnya sumber ya, terbatasnya sumber korofon maksudnya. Ininya manuskripnya susah memperolehnya. Makanya ini yang kesini ini jadi sulit kita rasanya seperti diulang-ulang ini. Nah ini tegak lawan gigir, nah ini awar langkah lawan budi, 55 karasa kosoroho ingkang sinelir patang rekangat punika ini. Nah ini kita melompat aja lah ini ya. Oke, kita melompat ke Yayi kauru hono malih. Kita lompat ke 51 supaya rada menggeh-geh saya ini. Nanti muntuk. Yayi kauru hono malih. Wahai adindaku, ketahuilah lagi wernane wong kang sujono. Warna itu artinya sifatnya orang yang sujono. Maka kalau di Jawa ada sarjono, ada sujono. Kalau sujono maka dia sudah sampai ngambah ke pemahaman-pemahaman hakiki, pemahaman-pemahaman batinnya disebut sujono. Maka nanti ngarso dalam sapisan, ngarso dalam yang pertama Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, nama kecilnya, nama mudanya adalah iya BPH Sujono, Bendera Pangeran Haryo Sujono. BPH Sujono. Maksudnya, makanya kalau di Jawa jarang orang mau pakai nama Sarjono. Saka Universitas Gawa Merono mrene kuwi ono dadi Sarjono. Sarjono tingkat-tingkat, tingkat 1, tingkat 2, nganti sarjono tingkat 3 le kumpul gitu. Maka kalau di sini sujono ya. Sujono. Ingaran salate mangko pakai tambah satu kata itu salat. Ingaranan salat mangko ya ingkang nglampano satustan ana satunggal sewutan ana tetelu ingkang aran salat awal. Wahai adindaku, ketahuilah lagi sifatnya orang yang sudah sujana atau sudah mengetahui pengetahuan batin kerohanian. Ingaran salat yang disebut salat nantinya yaitu ingkang lampahno. Tadi kan salat itu adalah untuk melatih tindak tanduk. Hakikatnya tindak tanduk dilatih di dalam salat. Ini adalah yang mangko, yang advance, yang nantinya. 100 tan ono satunggal, 100 tanpa 1, 100 kurang 1 atau 99. 1000 tan ono tetelu, 1000 kurang 3 ya. Ingkang aran salat awal, yang disebut sebagai salat awal, salat yang paling awal. Awal tingkah lawan budi ya tunggal lakunira kumpulono sabeneri ingkang aran salat awal lamun arsa wuninga yen wis mangsut tingalipun gampang salat awaliko. Nah ini dia berbaur di dalam budi pekerti salat awal ini.
manunggal dengan tingkah lakumu. Ya, syarat awal itu. Maka nanti yang sebenarnya syarat awal adalah tapi kalau sudah lamun arsawuni, kalau sudah kamu mau tahu yen wis mangsut tinggalipun, kalau sudah sampai penglihatannya. Gampang syarat awal itu. Jadi harus sudah sampai pada penglihatan batiniah. Sudah sampai meripat, mulai diarani meripat wong Jawa itu. Ya, bukan paningal pandulu sing ketutupan kacamata ini, bukan. Maka disebut pandulon. Ya, pandulu. Paningal, makrifat itu tadi meripat. Mangkoknya mata ini disebut apa itu? Cara IAIN itu tarekat. Ya, mangkoknya itu disebut tarekat. Mangkoknya itu. Terus ininya disebut, putih-putihnya disebut sarengat. Kecuali ya sarengat dulu ya. Sarengat ini mangkokannya, kemudian putih-putihnya disebut tarekatnya, ireng-irengnya disebut hakikatnya. Pandulunya itu bisa melihatnya itu yang namanya makrifat. Maka orang Jawa menyebutnya meripat itu dari makrifat. Ini ada dalam serat Kailani namanya, dari Ki Ageng Gripik. Kapan-kapan lah itu terus lagi. Daerah rampung-rampung anggo. Maka itu harus mangsut tinggalipun, penglihatan rohaninya harus sudah sampai. Baru orang itu bisa salat awal. Salat yang membaur dengan budi pekerti, salat yang berbaur dengan tingkah laku sehari-hari. Itu. Takbir usali nameki, takbir nama usali namanya. Kaurohiro nani nuno. Wah, ini keliru ini. Kurang satu ini. Foto yang kedua. Werwo tata kramani. Maka harus tahu tata kramanya. Lamun ora den rungokno. Kalau tidak yang kau dengarkan salah kersane nolo. Salah maksudnya kersane nolo. Nyatane iku wong luhung datang kena dini ruwal, datang kena dini ruwo. Maka bukan berarti ini tetap salah ini. Maka ketahuilah tata kramanya. Karena kalau tidak engkau dengarkan akan salah nanti tujuanmu, akan salah nanti maksudmu. Nyatane iku wong luhung. Kalau orang masih punya sifat luhung, datang kena tiru-tiru, nggak mungkin dia sampai ke salat awal. Ada orang bilang, salatku salat awal, nggak mau ceklak-cekluk, cengkang-cengking, nggak mungkin. Salat awal yaitu salat yang berbaur dengan tingkah laku. Syaratnya satu, tan kena luhung, tidak boleh adigan-adikuno. Tan kena sombong maksudnya luhung kuwi. Waladinahum yuraun wa yang nauna mangun yang maun. Fawailul lil musallin alladzihum an salatihim sahun waladinahum yuraun itu. Salate ya ora mungkin orang kayak gitu nyebut. Kowe ngopo ora ning masjid harus salat awal ora kaya kowe. Gak mungkin itu. Mesti kuwi ngapusi. Niki penting niki. Jangan wong sing sok ngaku-ngaku Jawa iki. Ora kono dene masjid kan. Apa kuwi getek-getek kuwi salah tenaga buatmu. Enggak bisa begitu karena salat awal itu landarannya adalah tan kena luhung. Tidak boleh. Maka orang yang belum bisa andap asor, belum bisa semeleh, belum bisa andap asor, belum bisa lembah manah, tidak mungkin dia masuk ke dalam salat awal tadi.
ngapusi jalanan. Lah wong sing salah tenaga wis ngapusi kok sing dadi Gusti malah kualik. Allahu Akbar malah aku sing dadi Gusti. Gusti Allah paksa. Aku ndang lulus kok diutak piye to. Aku salah rong rakaat wis tahajud ora dikabul-kabulke. Sing dadi Gusti sing salah. Kuwi gak salah tenaga wis kaya ngono. Maka kalau orang belum ada pasar, belum lembah mana, urung iso kasoran, belum bisa di merbabu dan dibabu, nggak mungkin salah kawan. Ini apa namanya, Ginaris ini sudah hukumnya begitu. Kalau ngomong saya masjid aku salah perlu masjid aku salah sukmo. Oh kemaki, mesti ngapusi gitu. Mestinya juruk baru ketik rek. Nomor ini tinggal SMS premium karo Sinung Janutomo. Mesti ngono kuwi. Para leluhur sedaya denira neneteng witi bisa para leluhur zaman dulu denira neneteng witi bisa nano lupa salate tansah kasamatan kan gitu. Orang para leluhur kita dulu itu justru menyembunyikan amal-amal baik, sembunyikan. Jadi PKT tukang resik-resik jaran gitu. Jadi tani, jadi angon bebek kaya Syekh Ahmad Kategan. Padahal itu adalah penghulunya Sultan Agung itu Syekh Ahmad Kategan itu. Sehari-harinya dinasnya angon bebek. Makanya kalau orang dulu pekerjaan itu samben namanya, bukan ngastor ya, ngastor Jawa Londo. Mas jenengan ngastone nopo? Kok ngastone penulis tukang ketik ngastor kula bendino ten Ngebang. Ngebang. Boten, artinya yang dipok kali tangan. Kalau orang Jawa zaman dulu tuh yang namanya pekerjaan tuh samben. Samben iku napa Mas? Kenyon saya Mbak, samben iku presiden nih. Sewu mboten kelas presiden niku sewu. Lah napa njenengan Mas? Nggih sewu Mbah kula sambene namung dados menteri lah. Kata rajin menteri. Menteri al pinter ini meh padha nah. Minteri rakyat. Lah ini yang saya sebut salat awal. Terus ojo ningali. Maka kalau wong luhung tan kena tiniru, tidak mungkin mereka sampai kepada itu. Maka kalau di dalam Jawa yang namanya andap, asor, lembah, manah, rendah hati, tidak sombong, tidak itu pokok. Karena ojo nganggo hawa. Tidak, dia sudah meninggalkan hawa nafsunya. Aja ningali kang wajib lampano den rumeksa wutu lelimo katahe ya pakoning pangeran nyatane Rasulullah iya salat limang wektu dene iku sini siang. Berarti ini sini siang itu bukan sini siang. Janganlah engkau ninggali ya. Jangan engkau meninggalkan yang wajib. Ini ninggali. Lampahno dan rumeksa, jalankanlah dan jagalah. Rumeksa menika jagalah. Nek cara IAIN itu kira-kira rumeksa menika ngedeke. Oke. Qiyamul lail. Ngedekake salat rumeksa. Waktu 5 kata 5 waktu yang banyaknya itu uya pakoning pangeran
Oh iya apa ya? Iya Pak ya, iya ini. Iya pakoning pangeran ini adalah perintahnya pangeran. Nyatane Rasulullah yang menyatakan caranya itu Rasulullah. Ya salat 5 waktu, ya itu salat 5 waktu itu. Dene iku sing isian. Dene iku sinisian itu saling berdampingan, tak bisa ditinggalkan. Kasaroho ingkang, wah ini bisa. Kasaroho kang sinelir, ingnya dicoret. Mulane ngoniro salat, anglair raken karsane, yaitu sebagai perwujudan karso. Karso adalah ya karso apa ya, tekad, semacam tekad seperti niat. Pak sanggaotaniro saking wektu lelimo pamyarsa lan pandulu pamiyarsa lan pandulu itu pamiyarsa. Wektu luhur nggone nyoto. Nah ini kelima, wektu luhur nggone nyoto. 4 rakaat puniki itu 4 rakaat pamiyarsa kali hira. Ada yang keduanya kelawan paningal mangko anenggih kang wektu ngasar, dapat waktu asar. 4 rakaat iko, pikir dodol lawan lambung, tengen lawan kiwa iko. Ini permisalannya ya. Kaping 3 waktu maghrib, zuhur asar maghrib 3 rakaat asalam. Nabiullah tersandane grana kalih lawan lambung, tengen lawan kiwa. Kang sarira Nabi singgih. Singgih itu indah. Singgih itu indah, wajah peraupan yang indah itu singgih. Kang sarira Nabi singgih wektu subuh 2 rakaat. Nah, subuh 2 rakaat. Punika kanyatane roh lawan jasad roh. Kenapa 2 rakaat? Karena roh dan jasad. Mangkono wektu ngasar kang sukma saringatipun iku lampah ingkang mulya. Demikian juga waktu ngasar. Kang sukma saringatipun. Jadi roh dan jasad, sukma lan rogo maksudnya. Waktu asar. Aja pegat sira yayi ang lampahi pakoning yang, jangan terputus engkau wahai adindaku. Wong ayu, jalankanlah perintahnya Gusti ini. Pakoning itu pakon perintah. Pan aku maha mulyane 5 wektu lampah aja ginawe ora. Ilah yai sesampunipun iku lampah ingkang mulya kang garwa asru anangis. Maka menangislah sang istri Niken Sujinah. Aduh Tuhan guru amba sarta nungkemi padani. Among Tuhan lakiku. Nah ini saya keliru. Pangeran ingkang agung suwarga andikara 20 kawula ingkang momongi. Maka menangislah Niken Sujinah, wahai kakanda guru hamba, aku sungkem kepadamu. Dia sungkem ke dadanya. Kemudian Tuhan, engkau adalah lakiku, pangeranku, tempat aku menyerahkan hidup dan mati. Ingkang agung suwarga, engkaulah suwargaku. Andika rabi 20 kawula ingkang momi. Andaikan engkau rabi 20 sekalipun, aku akan nemong kepada istri-istrimu yang lain. Begitu dahsyatnya ini. Sinambut wau kang yayi kang asta Dewi Sujina raja pandita delingi
Namung sira rabi ningsun dene tunggal kelawan tinggal nano isih kurang padanipun kurang arek iki padane. Maka disambutlah tangisan itu, dirangkullah sang Dewi Sucinah. Raja Pandita kemudian berpesan kepadanya, wahai adindaku, hanya engkau istriku. Itu ya, dene tunggal lawan tinggal, hanya satu penglihatanku. Itu. Jadi saling surupnya itu begitu, saling sihnya itu begitu. Yang satu pasrah monggo kakang, tak rabi yo ping pira tak mong kabeh bojo-bojomu. Ini seorang laki-laki Jawa tidak menjawab cuma oh iya langsung melayu. Ini laki-laki Arab itu. Kalau laki-laki Arab tuh Arab apa-apa Arab. Ya toh. Rumangsa sugih ya toh, buka warung sukses wah rabi papat. Bojone sing pertama nesu kene luwih nesu. Wah, manut karo Quran. Quran sapa? Quran kami harapan. Betul. Di sini dikatakan begitu Pak isinya, justru di situ orang. Guru kowe karo aku. Guru kowe tingetani aku. Gitu. Kesetiaan dibalas dengan kesetiaan lagi. Orang jadi, duh kakang aku pasrah, kowe rapi pira wae aku tak ngomong. Saya iso gandeng go ning omah lho, bojoku sing ajar. Lho kakang iki, lho jane oleh. Kuwi bojone gareng wati karo gareng. Mboten ngoten. Ini harus dibahas dalam aras yang permono, dalam aras yang tempatnya dibahas di mana masalah begitu. Lamun sira nglampahi yayi pamejang manira munggah suwarga patine yen sira aning neraka ingsun kang yogya ngentas sakatae ujar ingsun iku rasaning martabat. Wahai adindaku, kalau engkau menjalankan seluruh pemejangku ini, maka surgalah balasanmu. Yen sira aning, dan kalau engkau aning neraka ingsun kang arep ngentasi tak tutupi sira cukup sih begitu ya. Sakatae ujar ingsun, itulah ujar-ujarku, itulah rasaning martabat, itulah makna dari martabat kewanitaanmu, itulah kehormatanmu. Kalau sekarang enggak, kehormatan perempuan cuma vaginanya itu, maka hilanglah kehormatannya, maksudnya diperkosa, maksudnya vaginanya tok yang dirusak. Bukan di situ kalau orang Jawa. Martabat adalah di sini. Perlindungan sang laki-laki itu, sang suami itu loh. Duh, yai, garwane ingsun. Ayo yai, melu aku tak jak sira ning swarga. Yang nganti ana malaikat sing ngeboke sira ning swarga, tak tututi tak kaplok malaikate. Duh kowe malaikat. Leru. Sampai begitu jaminannya. Jadi memang ini persoalan laki rabi di dalam Jawa itu aku nggak bisa itu. Ya. Lembaga-lembaga konseling itu ya konsleting aja. Karena nggak mengerti suluk sucina. Gitu. Ini loh yang namanya mantannya salah laki rabi.
gambuhnya lanang lan wadon. Ini harus dilambai seperti ini. Maka kalau zaman dulu sebelum laki-laki perempuan itu menikah mesti dititipke sike. Dititipke sike. Kayak seperti kemarin Gusti Ayu Wijoreni misalnya dititipkan dulu ke kiai, nanti diwedar. Salah satu wedarannya adalah suluk sujina ini. Kalau cara IAIN ini uku dulu jain. Itu diwedar dulu ini, kadang-kadang sampai 40 hari, kadang-kadang nyantri istilahnya. Ya, nyantri dulu, dibabar dulu begini, baru besoknya midodareni di padusan ini baru nanti polokromo gitu. Ora kaya saiki rumangsa ngerti agama kabeh gitu. Nah, apa kuwi lanange ustaz wedoke ustaz ya. Rumangsa ngerti, ora ngerti tata krama. Hidupnya geladrah, tidak karu-karuan. Meleco kalau di sini. Geladrah tak karu-karuan, meleco. Ora kenal. Kaya ngono arep nyebut swarga. Swarga nurut warung katok ngono. Mampir ning warung. Ini tanggung jawab seorang laki-laki terhadap istri. Tekan swarga. Makanya kalau di dalam di dalam pewayangan nanti adalah istilah nyuwargaake. Nyuwargaake garwane. Gitu. Nah, meskipun kita melompat sampai langsung ke podong angka ingkang 50 setunggal 51, tapi mudah-mudahan penjelasan yang serba ringkes, serba secukupnya ini mudah-mudahan tetap bisa membawa kepada pemahaman yang sebaik-baiknya kepada kita semua. Dan mungkin setelah ini nanti ada sedikit tanya jawab, monggo. Tapi yang sekarang kita akhiri dulu, kemudian nanti tanya jawabnya sudah sambil ngobrol. Kalau yang harus pergi yang monggo, mungkin harus ada acara monggo. Mari kita monggo kita pungkasi kanthi waosan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, kalau ada minta kenan monggo. Nggih, monggo Mas. Kalih udah tudut nggih. Nggih. Kalau di Jawa itu kan ada barangkas, cuma dan terusnya itu Pak. Termasuknya yang kita itu Pak. Nggih. Menika wonten itu ada dalam Wedotama. Ya, itu gambuh, itu pupuhnya gambuh. Begitu gambuh itu langsung ingat, oh gambuh ini mesti noto projo, projone tatanan. Oh ini mesti bab tatanan. Yang kedua gambuh mesti adalah sudah menyatu. Kalau di sini menyatunya sudah menyatu dengan laku, dengan tingkah laku sehari-hari, sudah menyatu dengan budi pekerti, gitu. Nah, ketika sudah menyatu itu berarti baru dia salat rogo, salat cipto, salat sukmo, dan salat rasa yang terakhir. Maka di sini juga tingginya adalah rasa di sini. Jadi begitu salat rogo gini, nanti sudah dilampaui, sudah manunggal, kemudian salat rogo dan salat cipto. Terus sampai salat cipta, salat rogo, cipta lan sukmo. Baru setelah itu salat rogo, cipta, sukmo lan rasa. Tapi tetap ada salat awal, gitu. Salat awal tidak boleh dibicarakan. Salat awal tan kena linuhum, tidak boleh. Gitu. Salat awal itu salat tadi yang sudah manunggul tanpa gerak-gerak itu. Juga kamu aji bukan, itu bukan syarat awal. Syarat awal seperti yang dijelaskan di sini. Maka syarat awal itu sebetulnya sangat spesifik, sangat sangat khusus itu.
Gak kayak orang-orang sekarang. Salat rogo cipta sukma lan rasa aja belum wis aku salat awal gitu. Sedangkan kalau salat misalnya Eyang Jenar mengajari kita salat tarik dan salat daim, itu beda lagi ya. Itu fikihnya orang Jawa ya. Orang-orang Timur Tengah nggak bakal sampai salat daim, salat tarik itu ora gaduk tangannya itu. Timur Tengah itu gitu. Kalau yang Jenar membuatkan fikihnya itu fikih mas. Salat tarik, salat daim itu fikih. Nah saat ini ada yang dipaksa-paksa lain tuh. Ada yang duwe wali, duwe mulomo. Fikihnya kudu fikih. Makanya ya, mari kita kembali ke fikih Nusantara kan gitu. Jadi ngoten mas menawi salat rogo. Salat rogo biasa terus sampai kali katut cipta sukman dan rasane. Tapi tetap ada salat awal gitu. Tetap ada salat awal rasa diomongke gitu. Karena ini sudah menyangkut sir, sudah menyangkut rahasia batinnya antara Allah dengan Gusti. Seseorang dengan antara jenengan dengan Gustinya jenengan. Antara saya dengan Gusti Allah. Orang kena dibahas. Tapi itu maksudnya, jadi perdebatan, wah, semester itu pangganannya salat awal. Gitu. Jadi itu sudah sangat spesifik. Maka kalau orang Jawa itu nggak kikri, nggak hasad hatinya. Dulu orang satu pernah uai, sini coklat lu kayak guru meneng uai, wah, saya udah FPI, kon gropyo. Nah, untuk dilainin dari bukan di situ. Membahasnya. Ngoten nggih, Mas. Terus undi? Lah nggih salat rasa, kalau salat rasa yang di sini, Mas. Tadi itu mana ya? Oh. Mana ya tadi ya? Rasa. Jadi bukan salat neng rasa loh. Bukan. Tadi kan saya misalnya dalam Baitul Muqaddas tadi ada mani, wadi, madi, manikem, wiji, lajeng rasa gitu. Nah, yang dimaksud rasa itu tadi tuh jumenengnya Gusti Allah itu. Bukan salatnya gue tak rasa tok, bukan. Itulah pangrasa lah itu. Pangrasa. Jadi salat rasa itu kudu manjing, gitulah istilahnya. Saya sulit ya menjelaskannya. Kudu manjing. Di sini sebenarnya tadi dijelaskan. Manjing itu gimana? Kudu manunggal itu gimana? Piye gitulah. Kapan-kapan aja kita. Mungkin mudah-mudahan di serat-serat yang lain nanti ada. Monggo lho sinten melih lho. Monggo. Monggo Mas derek iki. Melapi terus ada komunikasi terus kelaku itu apa? Kemudian merbabu itu yang morobabu menjadi babu. Abdi ini lah babu, hamba itu kan babu. Ya betul-betul jadi batur. Belajar jadi batur. Belajar menghina-hinakan diri. Kalau belum bisa merbabu kali Gusti Allah, orang bakal iso. Mesti sing duwe sifat linuhung, Mas. Mesti sing duwe sifat luhung, sombong. Kemongko kalau aba wastakbara wa kana minal kafirin kan gitu toh. Nek isih duwe asba wastakbara gengsi, linuhung lan kemaki, mesti kuwi wong kuwi kafir. Kita ingat kemarin di Solo Samsu Tabaret. Rumi ya diunek-unek sama-sama. Oh, Rumi kafir kowe. Gitu. Dasar kowe Arab kafir kowe. Kowe salat isih nggawa sifat linuhung. Kamu sholat masih membawa sifat sombong.
ora kanggo. Kan gitu. Itu loh disuruh Samsul Tabrani kemarin. Di pojok-pojok terakhir itu ada kan ketika Samsul Tabrani senengi Rumi gitu. Kaya ngono wong saiki guru tekan Rumi gitu. Mbok bali ning Samsul Tabrani gurune Rumi, wong saka tanah Jawa. Kalau yang lawan sama Iya, gitu. Kalau belum bisa merbabu ya diobong meneh ten Merapi. Kan gitu. Nanti hilang sifat luhung gitu. Obong meneh. Nafasnya harus dijalankan dari amarah, luwama, sufiyah, mutmainah. Urung iso obong meneh kan gitu. Di Merapi magang lagi jadi babu. Urung iso ya obong meneh. Itu terus sampai hilang sifat linuhungnya. Baru kalau sudah bisa merbabunya dari Gusti Allah, dadi baturnya Gusti Allah, melampahnya diteruskan ke lawon. Lawon itu mori itu amor. Amor itu berkumpul, kumpul itu gambuh. Jadi belajar mati, yaitu mati hawa nafsunya. Baru orang seperti itu bisa salat awal ini tadi. Karena sifat luhumnya sudah hilang. Mas, Nggih. Pun sekawan menika wonten tanda-tandanipun napa? Sekawanipun ingkang Gambuhipun lanang lan wadon. wonten tanda-tandanipun napa mboten? Ngantos dulu di Quran lan jarwan. Nggih, niku janjane melampah nggih. Niku melampah. Paling udah janjane iki mungkin niki penjelasan. Saka gambuhe lanang wadon niku lah palakrama. Nanti tekan Quran lan maknane niku nggih niki sujinah niki. Perjalanan 1 2 3 4 niku niki ngoten lho. Perjalanannya. Niki penting diringkas. Niku wontennya ten baboning primbon. Bab temanten. Jadi kita paling musyrik di dunia ini. Primbon. Semoga loh. Pun mawon nggih. Jika Anda menyukai Mystikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.